Waktu itu Pak Listio Sigit menghadap Pak Ugro Mhm, selaku Kadif Propam, mhm. apa yang beliau propose? Dia sampaikan, "Mohon izin jenderal, kami ini kawan kami udah Kapolres-Kapolres, kami belum." Nah, saya tanya, "Kira-kira mau Kapolres mana?" "Kalau bisa Kudus, Pak." Nah, "Yang lainnya mana?" "Kalau mau Pati, Pak, kok sudah lama." Nah, ini saya tawari, "Mau nggak Delistia ke Pati?" "Oh, siap, Pak, mau." Nah, itu Kapolres Pati itu yang jadi kan saya di situ. Saya dengan Pak Listio Sigit nggak ada masalah apa-apa, tapi kalau saya tahu bahwa potensi kriminalisasi ini berasal pasti perintah dari yang nomor satu di Kepolisian Republik Indonesia ini. Bayangin laporan, kalau orang Jawa bilang laporan abal-abal, tidak ada bukti, ya kan? Hanya semua orang diperiksa, tidak mungkin yang akan menjadikan merekayasa apa? Mengkriminalisasi saya itu Pamen, Pama atau brigadir utama-tama. mustahil ya. Berarti pangkatnya lebih tinggi dari saya waktu itu, ya saya itu Kapolri. Jadi saya sudah menduga kuat sekali bahwa ini adalah perintah dari Kapolri, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia. Persoalan polisi dan jaksa, juga persoalan Roy Suryo dan Dr. Tifa ternyata berdampak ke banyak pihak. Salah satunya ini diduga oleh banyak orang terjadi kriminalisasi terhadap seorang mantan perwira tinggi, nggak kaleng-kaleng, bekas Wakapolri periode 2012, 13. 2013 sampai 13. 2014, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Dan untuk membahas soal itu, sudah hadir di Markas Perjuangan Obor Rakyat. Ini sahabat kita luar biasa, tokoh polisi yang saya anggap sangat baik, Pak Ugroseno. Selamat datang di Markas Perjuangan Obor Rakyat, Ya, Pak Ugro. terima kasih Mas. Ya, Pak Ugro, tiba-tiba kita terkejut-kejut nih. Hmm. Saya mohon maaf Pak, saya kalau melihat wajah Pak Ugro ini, saya nilai Pak Ugro ini orang baik. Hmm. Orang baik, nggak neko-neko. Kan kelihatan Pak dari wajahnya ya kan. Tiba-tiba Pak Ugro dipanggil untuk perkara yang sensitif sekali. Iya, iya, iya. Diminta klarifikasi soal dugaan korupsi mungkin Iya, ya. iya. Bagaimana ceritanya Pak Ugro? Iya. Mungkin bukan orang yang baik, tapi berusaha menjadi polisi yang baik lah. Berusaha menjadi Ya, polisi yang kalau baik. orang kan manusia mungkin banyak kesalahan itu Mas, ya. Jadi saya sendiri juga kaget. Kaget karena pulang dari tempat saya kerja, tiba-tiba ada surat undangan hari Kamis itu. Surat undangan klarifikasi, saya baca. Oh, dugaan tindak pidana berkaitan dengan hibah tanah Sepolwan dan satu lagi pengadaan lahan pengganti di Sespim Polri di Lembang tahun 2011. Nah, peristiwa apa nih? Karena selama bertahun-tahun, 15 tahun loh, tidak pernah ada isu atau laporan-laporan berkaitan dengan temuan Irwasum atau BPK dalam organisasi Polri yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya baca surat itu. Ada laporan informasi tanggal 30 Juni 2026. Berarti 2 minggu yang lalu dong. Nah, 2 hari kemudian saya baca terbit surat perintah penyidikan. Penyidikan sudah. Penyelidikan Penyelidikan. ya, tanggal 2 Juli 2026. Nah, kemudian tanggal 16, 2 minggu itu terbit surat undangan. Nah, saya mencoba merenung peristiwa apa nih kira-kira seperti itu. Tapi saya coba ingat memori saya kembali. Oh, memang pada tahun 2011 itu ada rencana Pemda DKI untuk meminta lahan yang akan digunakan oleh depo MRT di Lebak Bulus supaya kalau kereta tuh Langsir itu agak panjang itu, Mas. Kan kereta panjang itu. Nah, itu sudah mulai diproses sejak sebelum saya masuk, jadi kurang lebih 2010 lah. Atau mau ditarik lagi bahkan mungkin 2009 mungkin ya, tapi 2010 kira-kira. Nah, itu saya coba komunikasi sama Kalemdik sebelum saya, Pak Imam Jarwo. Ini persoalan hibah dengan DKI ini, Mas Imam waktu itu kan Kalemdik nih, kira-kira gimana saya tanya waktu itu kan. Saya telepon setelah ada surat itu kan. "Oh iya Mas, dulu sudah pernah
dihubungi oleh Deputi Logistik, dulu namanya Delok. Nah, sekarang menjadi asisten logistik atau asisten sarana prasarana lah. Nah, itu rencana mau di race lah pertama, tapi race lah antar instansi kan tidak boleh. Oh, nggak boleh ya. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tidak boleh. Nah, kemudian akhirnya akan dihibahkan kepada DKI karena sesama instansi pemerintah pusat dan daerah kan bisa, itu nggak masalah. Udah akhirnya pas 2011 memang terjadi hibah. Tapi oleh panitia, bukan saya pribadi, nggak boleh. Ini kan Polri, yang bicara Polri, bukan Lemdik juga bukan, tapi Polri. Nah, hibah itu tanpa syarat. Jadi kita tidak minta penggantian, tidak minta ABCD, nggak ada. Nah, berarti itu kan saat perencanaan awal Kapolri masih ada Pak Bambang Indarso, ya kan? PHD. Pak BHD. Nah, wakilnya kalau salah Pak Yusuf Manggabarani. Pak Yusuf, ya. Pak Yusuf ini kan Makassar. tokoh Brimob nih, dan Iya. Korbrimob dulu. Iya, Ini. galak. Paling galak ditakuti Iya, nih ya. iya, galak Nah, betul. kemudian asisten atau deputi logistiknya Pak Inspektur Jenderal Polisi Pak Yudi Susaryanto. Nah, kemudian ada Kapolri berikutnya, waktu saya di Lemdik sudah ada Pak Timur Pradopo, penggantinya Pak BHD. Kemudian Wakapolnya Pak Nanan Soekarno, ya kan? Nah, berarti tokoh-tokoh ini kan paling nggak kan juga harus dilibatkan, ya kan? Kemudian Kalemdiknya ada Pak Imam Jarwo, mantan dan Korbrimob juga nih. Jadi dan Korbrimob pada dua nih, Pak Yusuf Manggabarani sama Imam Jarwo nih, ya. Kemudian saya, Pak Budi Gunawan, satu lagi Pak Saprudin almarhum nih, Pak Syaf. Ya, 4. Jadi 4 yang di atas tadi plus 4 ada 8 sekarang, ya kan? Nah, kemudian di samping itu juga ada panitianya, ya kan? Kemudian ada Asrena dan sebagainya. Jadi hitungan saya kalau memang Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri ini akan mengungkap objek yang dikatakan ada dugaan tidak pidana, setidak-tidaknya harus memeriksa 13 jenderal. Tidak ujuk-ujuk ke Pak Ugro. Jangan ke saya, ini kelihatan sekali kalau Iya. ada, ya mohon maaf saya katakan, rekayasa kriminalisasi seperti itu. Iya. Saya juga kaget loh, di mana letak kira-kira yang perkara yang dituduhkan pada saya kan seperti itu. Nah, kemudian kalau memang misalnya ya, ini akan diungkap tuntas, ya kan? Kan sebetulnya Kortas Tipikor ini jangan membuat LI. Di situ dasarnya adalah laporan informasi. Nah, saya tetap berpegang teguh bahwa laporan informasi ini kan di hukum acara pidana tidak diatur. Itu kalau nggak salah hanya diatur di Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Gitu loh. Nah, dengan dasar tidak ada temuan wasrik sejak 2012 sampai 2026, 14 tahun. Kok muncul LI? Iya. Hebatnya apa LI bisa ngalahkan tidak ada temuan seperti itu, Mas. Nah, karena tidak ada dasarnya, kemudian saya mulai berpikir lagi, ini kira-kira motifnya kemana? Ya kan? Saya akan datangi seperti Kortas Tipikor, tapi saya harus siapkan bahan-bahan. Kira-kira ya saya minta dijelaskan dulu persoalan apa seperti ini. Ya, tapi saya coba mengingat memori saya waktu 2011. Jadi proses hibah tanah kepada Pemda DKI yang dipakai untuk depo MRT itu sudah selesai, clear, nggak ada masalah. Kemudian tanah ini saat kita menghibahkan tanah untuk depo MRT kepada DKI, tiba-tiba pemerintah DKI itu memberikan hibah dana 121 miliar kepada Polri. Kepada Polri. Nah, Polri ditujukan itu untuk Lemdik dalam rangka memberikan uang kerahiman kepada purnawiran Polri yang rumahnya digusur untuk depo MRT. Oke. Kemudian untuk perbaikan sarana prasarana. Tidak dipakai untuk bangun gedung yang besar, nggak ada. Nah, yang ketiga, saya memberikan masukan kepada tim yang dibentuk oleh asisten logistik itu, Pak Anton Barol Alam. Oh. Ya, saya bilang, kalau bisa sisakan 25 miliar untuk menambah aset tanah Sespim Polri.
untuk nambah aset Di Lembang di ya? Lembang, Iya, siap bukan siap. untuk membangun. Iya 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 iya. Luasnya berapa nggak tahu, yang penting sisakan, dana segitu, nanti tolong panitia pengadaan tanah tadi yang melakukan prosesnya. Nah, Iya iya iya. akhirnya oleh asisten logistik dibentuk, surat keputusan, terbentuknya tim untuk, pengadaan tanah tersebut. Nah, tim ini sudah bekerja, kemudian bersama, meminta masukan juga dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat untuk appraisal tanah tersebut. Nah, tanah tersebut oleh tim appraisal ditentukan 650.000 per meter persegi. Jadi dengan 25 M dan appraisal 650.000 per meter persegi tadi, dapatlah tanah tersebut dari petani tadi, petani pemilik tanah tadi, ya kan. Nah, itu proses selesai. Nah, setelah proses selesai, pemilik tanah menghadap saya. Jadi proses yang oleh panitia selesai, menghadap saya, pembayaran sudah dilaksanakan, "Pak, Pak Ugro, kami terima kasih tanah kami sudah dibeli oleh Polri. Karena Mmm. kami tidak bisa jual kemanapun kecuali untuk pendidikan. Nah, pendidikan yang paling dekat kami adalah Polri. Karena Oh. kami juga punya saudara-saudara juga ada yang di apa, TNI atau Polri seperti itu. Terus ada apa, Pak? Saya tanya gitu. Ini kami ada siapkan 1 miliar untuk Pak Ugro. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Iya iya iya. Saya Pak sampai Ugro waktu itu Kalemdiklat masih Kalemdik, yang ya, berkantor di Lembang? Ciputat, Oh, di Ciputat Ciputat. ya, Ciputat. Jadi Mereka datang ke Ciputat? siapa? Eee, Oh orang datang, iya datang. orang-orang yang membawa uang Iya, datang ke satu kantor miliar saya. ini? Iya, Mas, datang ke kantor saya. Tapi bukan bentuknya emas ya, Pak, ya? Uang ya? Uang, Kan ya. kalau sekarang kan emas kan 74 kilo gitu kan. Iya iya iya. Nah, terus saya bilang, saya selama 35 tahun di polisi, saya selalu belajar dari kapolri-kapolri yang memimpin saya. Saya hitung-hitung kurang lebih saya dipimpin ada 15 kapolri, Mas, atau 14 waktu itu ya. Iya iya iya. Jadi tidak ada kapolri yang memberikan contoh kepada, anggota Polri lainnya di bawahnya, itu untuk menerima sesuatu dari masyarakat. Ajarannya begitu? Iya, semua kapolri seperti itu. Iya iya iya. Jadi kita kalau nggak salah Polri juga punya pengalaman kurang bagus waktu tahun 77 ada yang terima korupsi, beras dan sebagainya 4,1 M lah waktu itu ada. Iya iya Nah, iya. Izin Pak, Bapak ini bicara itu diperhatikan oleh Pak Hugeng itu Pak, itu ada fotonya oh Pak. Itu Pak, ya kan? Itu Pak. Iya iya iya. iya, jadi sampai saya hafalkan itu Mas, Kapolri-Kapolri. Sejarahnya saya hafalkan. 24 Kapolri sebelum Pak Listio ini saya hafalkan semua. Nah, akhirnya yang bersangkutan, wah jadi gimana Pak? Jadi jangan berikan duit itu kepada saya, berikan pada Polri. Tapi memberi uang pada Polri kan masyarakat kan nggak bisa. Nggak ada Nggak ada mekanismenya. PNBP, nggak ada mekanisme ini. Tidak ada Nah, mekanisme. akhirnya mereka nawarkan, Pak kalau gitu Pak Ugro saya berikan tanah 1.000 meter untuk Pak Ugro di Lembang nanti. Saya bilang, buat apa tanah? Uang aja nggak saya nggak mau terima. Tanah buat apa? Kalau memang berikan tanah, berikan pada Polri. Nah, akhirnya mereka setelah berpikir sejenak, baik Pak kalau gitu tanah 1.000 meter kita berikan pada Polri. Jadi apa yang saya terima? Duit tidak saya terima, tanah juga tidak saya terima. Nah, harusnya kan kalau penyelidik di Kortas Tipikor cek di Lembang ada nggak tanah nama saya di situ. Iya 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 iya. Kalau ada tanah atas nama saya tahun 2011, ya berarti ada potensi saya menerima gratifikasi. Ini nggak ada. Iya 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 Nah, iya. jadi kesimpulan saya sekarang ini sebetulnya arahnya kemana? Yang pertama, Iya iya iya. yang undangan klarifikasi ini. Kalau Kalemdiklatnya bukan Pak Ugro itu waduh, bisa diterima bisa enggak kali ya. Ya, saya pemberian seperti itu kan seperti penyakit kanker, Mas. Gitu ya. Suatu saat tinggal muncul ada gejalanya ya pasti kena. Saya udah perhitungkan itu. Iya Jadi iya. saya benar-benar tidak mau seperti itu. Nah, begitu mereka memberikan surat undangan tadi, saya mulai berpikir-pikir arahnya kemana? Kenapa? Kok yang diarahkan ke tembakannya ke saya? Iya iya iya. Nah, Iya karena iya. saya mantan Wakapolri, Tahu lah ya. tidak mungkin yang akan menjadikan merekayasa apa, mengkriminalisasi saya itu Pamen. Pamen, Pama, atau Brigadir atau Tamtama. Mustahil ya. Berarti pangkatnya lebih tinggi dari saya waktu itu ya, saya itu Kapolri. Jadi saya sudah menduga kuat sekali bahwa ini adalah perintah dari Kapolri, itu aja. Iya 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 iya. Dan saya bukan polisi, Pak. Saya Mhm, wartawan. mhm. Tapi
Saya ya boleh dibilang saya sepakat dengan pendapat Pak Ugro Mhm. bahwa karena pertama kasus ini sudah lama sekali, Iya, sudah 15 15 tahun, tahun. iya. Tiba-tiba Bapak dimintai klarifikasi atau Iya, apa istilahnya? iya. Apa? Undangan klarifikasi. Oh, undangan Mhm, klarifikasi. Kalau nggak salah Pak, itu sebagai institusi yang menggunakan APBN, mhm. Polri itu kan setiap tahun diperiksa oleh BPK kan Pak? BPK, Irwasum ya, Iya kan? audit. Ada nggak Pak pernah di LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK, kan itu setiap tahun ada Iya, tuh LHP. ada, ya. Ada temuan BPK terkait soal ini, Pak? Ti Pernah nggak? tidak ada sama sekali, Dan tidak berarti ada kan di situ. dan itu berarti kan mungkin apa ya, WTP, wajar tanpa Iya, pengecualian iya. kan dianggap. Sudah Berat mulai WTP waktu Polri itu. sudah WTP ya, Iya, Pak? Berarti kan, eee, bersih. ya bersih dan polisi merayakan status WTP itu Iya, kan. iya, Nah, sekarang dipertanyakan lagi, mhm. status yang sudah dirayakan itu kan. Iya, iya. Logikanya, Pak, Betul, betul, iya. tapi sebetulnya di balik ini menurut Pak Ugro apa sih, Pak? Ya, mungkin begini, ada beberapa saya kan sekarang sudah purnawirawan. Saya menempatkan diri kalau bisa purnawirawan itu sudah lebih dekat ke masyarakat. Oke. Jadi kalau misalnya bisa menjadi jembatan bridging antara masyarakat dengan Polri yang aktif ini, union-union kita, ini kan Mhm. sebenarnya bagus. Tapi beberapa kali saya sampaikan juga melalui podcast gitu loh. Misalnya gini, apakah Kapolri itu bisa mengundang para mantan Kapolri ini sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, kan bisa itu. Ngopi aja nggak usah makan berat nggak usah. Kemudian Wakapolri mungkin undang mantan Wakapolri seperti itu. Jadi ikatannya harusnya dibangun gitu loh. Jadi begitu masyarakat memberikan masukan kepada kita-kita yang sudah bergaul dengan masyarakat, itu banyak sekali. Jadi contoh misalnya berkaitan dengan masalah laporan informasi. Laporan informasi itu penyakit kronis itu misalnya. Kenapa kronis? Beberapa rekan saya juga dibuat LI, ya kan? Dia memiliki apa? Surat-surat sertifikat tanahnya asli, akte jual belinya asli, dikriminalisasi. Wah, ditangkapnya dengan dasar LI tadi. Itu di Polda Banten waktu itu. Nah, setelah dia ditekan-tekan, tidak pernah ditahan, berkas itu dipaksakan masuk ke pengadilan, ditangkapnya model teroris. Tapi begitu sidang bebas murni karena dia memang pegang aslinya. Karena apa? Di situ ada mafia tanah. Nah, kita laporkan ke mulai dari Polresnya, kita sampaikan informasi tidak jalan, di Polda tidak jalan, di Bareskrim waktu itu juga tidak jalan. Nah, orang ini mau madu ke mana? Nah, kalau kita-kita ini yang sudah pernah diundang kan kita bisa nyampaikan kepada Polri nih, tolong yang masalah ini diperbaiki, perbaiki. Kita tujuannya ke depan supaya Polri ke depan itu benar-benar dicintai rakyat, dijadikan contoh Polri kepolisian Asia Tenggara paling tidak seperti itu. Iya, 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 Itu iya. cita-cita kita sebelum kita nanti meninggal dunia meninggalkan Iya, ya, institusi Polri gitu. yang Iya. baik lah. Pak, Mhm, kembali ke soal tadi, Pak, ya yang Pak Ugro menyebut kriminalisasi. mhm. Ini kan surat panggilan atau surat apapun ya, Iya, klarifikasi itu iya, sudah Bapak terima. udah. Kapan itu Bapak akan dipanggil atau Bapak akan datang? Ya karena kegiatan saya kan masih agak padat nih, Nggih. jadi kemungkinan kita bikin bikin surat lah, saya bikin surat nanti minggu depan lah, saya tetap akan datang menjelaskan ini. Oh, Bapak akan datang ke Ya, Mabes berarti? ke Bareskrim. Di Bareskrim Ya. ya? Tempat dulu yang Bapak pernah Ya, saya sering pernah bertugas di gedung utamanya. Ini dengan kan gedung sayap kanannya tadi. di sayap kanannya ya. Mhm. Apa persiapan apa yang Bapak, pasti ada persiapan mungkin? Ya, saya kalau ngumpulkan dokumen nggak mungkin ada, yang saya tidak terlibat langsung itu kan ada panitia. Oke. Panitianya yang pengadaan tanah mungkin udah meninggal dunia yang jenderal-jenderal itu. Iya. Deputi logistik udah meninggal dunia. Wakapolri satu sudah meninggal dunia Pak Yusuf Manggabarani, Iya, ya iya, kan. iya. Nah, yang saya herankan ini apakah tidak dianalisa dulu seperti itulah. Saya mau berangkat membawa apa? Saya akan mencoba mendengarkan hasil penyelidikan mereka, hasil informasi yang mereka temukan supaya saya bisa fokus nanti. Iya, Kalau iya, iya. misalnya hari itu suruh jawab ya tunggu dulu, saya cari informasi dulu. Ya kan, Iya, iya, ini iya. anggap aja silaturahmi. Tapi Iya, kalau iya. misalnya eee, penyelidikan, pengumpulan alat bukti atau mencari alat bukti seperti ini kan,
Kalau reserse kan bisa dengan teknik penyelidikan, Tidak perlu memanggil. wawancara, diundang aja, direkam. Maka ini saya anggap, ya ini bagian penyelidikan, kalau mau dengarkan ya hasil dengan obor rakyat itu bisa dipakai sama Iya penyelidik iya di iya iya iya. Kortas Tipikor tadi. Iya iya. Kalau gitu kita harus dalamin ini supaya Kortas Tipikor mendengarkan Iya obor rakyat tahu. iya Berarti Pak, dalam, perkara hibah yang sudah selesai iya, itu, sebetulnya kan tidak ada apa-apa yang mampir ke Pak Ugro kan? Dan timnya pun saya dengar itu kan bukan Bapak ya? Dari bukan, iya. Sudah selesai, sudah clear and clean. Tapi saya coba ingat-ingat lagi, waktu saya menolak Pak Jokowi sebagai presiden pertama kali, baru berapa bulan, baru 4 bulan lah, bulan Februari, Mas, 2015 tuh memberhentikan Pak Sutarman. Saya udah bilang sama Pak Sutarman, waktu sebelum saya pensiun, saya bilang, kan saya 78, Pak Tarman adik kelas saya kan, saya kalau berdua manggil ya Mas Tarman gitu aja. Saya dengar nih, kan kita punya orang intel juga, Anda mau diberhentikan di tengah jalan. Tapi kalau Anda diberhentikan tengah jalan, saya teriak, bener Pak, Februari 2015 diberhentikan. Dasarnya apa? Pak Sutarman kan masih setahun lebih. Nah, seperti itu. Nah, saya teriak keras. Nah, saya teriak keras itu kurang lebih tanggal 15 Februari 2015. Tanggal 22 Februari ada laporan polisi di Bareskem lagi. hmm, Peristiwanya tidak ada, iya iya iya. ya kan? Saya Kapolda Sumatera Utara dituduh menggelapkan warga masyarakat 500 juta. Loh, ini peristiwa apa? Saya nggak pernah melakukan hal seperti itu. Nah, itu kriminalisasi yang pertama kali yang saya rasakan Oh seperti jadi itu. yang sekarang ini bukan yang pertama ya Pak Yang ya? kedua ini, Yang kedua, ya ya. iya, Iya iya. Waktu itu lolos Bapak? ya sampai sekarang nggak ditangani kan. Bayangin laporan, kalau orang Jawa bilang laporan abal-abal, tidak ada bukti, ya kan? Hanya semua orang diperiksa, ya. Saksinya saya lihat kalau nggak salah ada Kompol S itu. Ini Kompol S ini sebenarnya yang ada hubungan dengan perkara yang dia tangani waktu Kalau itu. nggak salah Sitinjak? Iya, Hmm. kok saya yang dijadikan tersangka, tuh. Jadi Iya iya iya. ini berarti seseorang yang Oh membuat, Bapak statusnya sudah tersangka di laporan itu? ya terlapor lah, Terlapor? terlapor, gitu, Terlapor. ya. Tapi saya telepon waktu itu di Tipidumnya, ya. Sekarang kalau nggak jadi menteri itu dah. Menteri IMIPAS, Iya, Pak nah, Agus. ya. Saya bilang, "Gus, ini laporan apa? Kan kamu waktu itu saya Kapolda Sumut, kamu Dirkrim Ada nggak peristiwa ini?" Jawabannya, "Ya kami sedang lengkapi untuk menghentikan penyidikan." Ya melengkapi apa? Memang nggak ada barang bukti, nggak ada peristiwa, mau dilengkapi pakai apa, Pak? Seperti itu. Nah, SP3 itu kasus? sampai sekarang belum, tapi berarti udah berapa? Hampir, Digantung aja berarti statusnya? ya 11 tahun lah, Tapi Bapak tidak pernah diperiksa? nggak pernah. Jadi tidak pernah ke Polda, Sumut Nggak pernah, di sebagai Mabes juga nggak pernah, oke. gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini kan harusnya tidak boleh terjadi, gitu loh. Mantan Wakapolrinya dikriminalisasi ini, direkayasa kriminalisasi seperti ini kan, bagaimana dengan masyarakat seperti itu? Nah, ini kita koreksi. Nah, mudah-mudahan nanti kalau memang ya ada pergantian Kapolri gitu ya, nah saya pasti akan sowan kepada Kapolri baru, saya sampaikan, ya kan. Karena ya komunikasi dengan Pak Listio Sigit ini sebenarnya saya baik, dari dulu baik, waktu dia masih, eee, pangkat apa dulu, masih letnan kolonel ya, KBP kan. Kawan-kawannya sudah jadi Kapolres, dia belum. Saya Kadifropam, Mmm. 2009 awal, itu saya Kadifropam. Pak Listio Sigit ini masih AKBP, Waktu itu beliau apa posisinya, Mas? masih di bagian sumber daya manusia, Di masih Mabes? Mabes, ya kan. Ya saya kalau ada junior menghadap saya, kebetulan saya punya posisi jabatan yang bisa membantu junior, ya saya Iya, terima. selagi layak ya? Iya, tadinya masalah-masalah gini kan nggak saya buka, tapi saya sampaikan, Hmm. saya dengan Pak Listio Sigit nggak ada masalah apa-apa, tapi kalau saya tahu bahwa potensi kriminalisasi ini berasal pasti perintah dari yang nomor satu di republik ini, kepolisian yang nomor satu di Kepolisian Republik Indonesia ini. Waktu itu Pak Listio Sigit menghadap Pak Ugro Mhm selaku Kadif Propam, mhm. apa yang beliau propose? Iya, beliau sampaikan, "Mohon izin jenderal, kami ini kawan kami udah Kapolres-Kapolres, kami belum." Nah, saya tanya, "Oh iya deh, saya tidak benci, tidak marah. Kira-kira mau Kapolres mana? Kalau bisa Kudus, Pak." Nah,
Sebentar ya saya cek. Nah, kurang baik apa saya? Saya cek ke bagian SDM, Bekasi. Dek, tolong cek Kudus lama atau baru tuh Kapolresnya? Saya baru Pak. Wah nggak bisa. Yang lainnya mana? Kalau mau Pati Pak, kok sudah lama. Nah ini saya tawari, mau nggak dilisnya ke Pati? Oh siapa mau? Nah itu Kapolres Pati itu yang jadikan saya di situ. Begitu banyak kan dimunculkan ya, saya pasti setuju saya menentukan. Yang usul. Iya, udah ini udah ngadep saya orangnya. Wajar tuh saya sampaikan begitu ya, udah nggak ada yang berani ganggu. Kadipropam, Iya, iya, mana iya, ada iya. Kadipropam nggak ditakuti Mas, itu aja. Tapi saya dulu nggak menakutkan, seperti itu. Ya kan Pak Ugro kan kalem kan gitu kan pokoknya. Jadi singkat cerita, dalam perjalanan karir Pak Listio Sigit sebagai polisi Hmm, sampai sekarang menjadi ya. Kapolri, ya ada inilah, ada peran Pak Ugro, ya kan? Iya Iya Pak, dong. benar. Jadi Walaupun itu normal lah, semua orang kan berupaya untuk mencari jalan itu normal lah. Tapi ada peran Pak Ugro. iya, jadi saya sama junior-junior Mas. Kadang-kadang biasalah junior kan ngerasani seniornya gitu. Saya nggak Betul. benci, saya ajak dialog. Saya nggak perlu benci orang. Begitu saya benci orang, penyakit saya pasti muncul lagi 1, 2, 3. Kan saya takut. Mendingan saya keluarkan selesai. Jadi saya nggak pernah nyimpan benci seperti itu. Jadi makanya tadi saya tetap hormati Pak Listio itu ya waktu kabar eskrim, ya kan. Eh, ada operator-operator apa pompa air yang ya saya katakan juga sama dikriminalisasi di Jakarta nih, gitu loh. Karena akan ngaitkan nanti ke gubernur waktu itu Pak Anies kan gitu loh. Hmm. Saya datangi kabar eskrim Pak Anies. Dek, udahlah nggak usah pakai seperti itu lah. Saya bilang kita juga, saya juga pernah di polisi kan seperti itu. Jadi jangan mengkriminalisasi orang-orang kecil tadi, apa operator Iya, 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 iya. apa Iya, iya, pompa iya. air itu. Ya mungkin karena gubernurnya waktu itu Anies ya. Ya seperti itu. Jadi Jadi ujungnya Anies mungkin itu kan. ya sebetulnya saya kepengen polisi jangan masuk-masuk ke politik lah seperti Ranah itu aja. politik. Iya, Iya, profesional. Iya, profesional iya. aja Mas. Iya, iya, iya. Jadi kembali ke soal yang dilayangkan surat kepada Pak Ugro, Iya. Bapak pekan depan akan membuat jawaban tertulis atau Saya hadir, saya ingin mendengarkan para penyelidik tadi. Bapak akan hadir sendiri atau akan Ya ada. pasti didampingi oleh beberapa pengacara yang dampingi saya nanti seperti Oke, itu. sudah menunjuk pengacaranya, Pak? Sudah ada Mas. Iya. Siapa boleh tahu, Pak, pengacaranya? Ada 3 dari kantor Tokham situ ada, terus dari senior saya angkatan 74 itu juga punya kantor pengacara, Siapa, Pak, yang kan 74? Pak siapa, Alfon Lumau itu. Alphonse. Ya yang Oh, kan Alphonse beliau lo. Iya, ininya di Walter Monginsidi ya 74, betul betul. lantai 2. Ya, Iya, 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 iya. terus nanti kalau ada beberapa kali dari Pak pengacara Pak Topan itu juga eh, kawan-kawan dekat saya mungkin juga akan bantu seperti itu. Itu beliau pengacara obor rakyat juga, Pak, itu dulu. Siapa? Oh Alphonse. iya iya iya. Iya. Beliau Wah. saya kenal dekat sejak beliau Salah masih satu ini saksi obor rakyat didampingi Bang Alphonse. Iya, 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 iya. iya. Beliau termasuk ya tokoh lah di polisi itu aja. Karena pernah mau nangkep Kapolri kan. Cerita masa lalu ya. Iya, itu nanti kita ini. Jadi pekan depan Bapak akan didampingi oleh beberapa Ya. pengacara. Ya, kita lihat sebetulnya Pak, kira-kira menurut prediksi Bapak kan seorang mantan Wakapolri, tahu lah kira-kira ujungnya ini apa sih Pak? Beneran mau mengkriminalisasi atau sebetulnya meminta Bapak udah Bapak nggak boleh banyak ikut campur gitu? Ya, saya pikir gini, bangun komunikasi dengan purnawirawan lah. Hmm. Purnawirawan ini bukan laskar tidak berguna. Kita ini punya berprestasi. Oke, oke, oke. Nangkep rampok bersenjata pernah. Hmm. Ngungkap kasus penculikan pernah. Otak kita dulu ini kita gunakan penuh untuk polisi. Kalau sekarang mau dibedah itu isinya masih ada. Jadi jangan nganggap bahwa oh sekarang ini milik saya, yang lama tinggalkan. Oh jangan seperti itu. Kita ini kan adik kakak dalam satu keluarga besar akabri kepolisian seperti itu. Ya apa susahnya sih misalnya Pak, undangan Pak Coffee Morning sama Pak Kapolri, oke lah dampingi pejabat, ya kan? Hmm. Mungkin biar nggak kelihatan mantan Wakapolri diundang, sampaikan apa unek-uneknya. Ya, jadi jangan sampai sekali lagi kita ditinggal ibarat kendaraan Polri ini kendaraan Mas. Supirnya kan Kapolri, kita ini udah Iya, turun iya, 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 dari iya. kendaraan itu. Iya, iya, Jadi iya. kalau polisi ini dihajar semua, yang tukang las ketok cat dukun ini kita ini. Tolong perbaiki di sini lah. Kita perbaiki supaya kendaraan Polri ini ibarat kendaraan itu sampai akhir nanti mulus masih jalan. Loh, kalau setiap penumpang keluarkan ditinggal, lama-lama sampai ujung nanti kalau kita nggak bantu perbaikan ini,
Ya lama-lama mobil ini kan penyok habis kan nggak bisa Iya jalan, iya itu yang iya. bahaya. Iya Ibaratnya iya. seperti itu loh, Mas. Iya iya iya, paham paham saya. Kan tadi Bapak bercerita soal hubungan personal Bapak dengan Pak Kapolri yang Iya sekarang, Pak Listio. iya Bapak pernah menjadikan Pak Listio menjadi Kapolres Pati. iya, Itu pertama kali beliau pecah menjadi, Kapolres. seorang dan itu saya tahu, milestone yang penting. Hmm. Hubungan Bapak dengan Pak Sigit sekarang, Listio Sigit bagaimana ya, Pak? Ya, saya biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Oke, Ada apa-apa saya WA, nggak dijawab ya nggak apa-apa. nggak dijawab? Ya, kalau mungkin sekarang sibuk kan, Kapolri kan mungkin sibuk ya, nggak dijawab. Padahal seharusnya WA itu kan ya paling nggak, mohon maaf kami lagi ada kegiatan, nggak apa-apa, jawab sedikit aja. Iya iya iya. Kami sibuk Pak sebentar, ya nggak apa-apa kita. Kapan terakhir Bapak WA Bapak masih dijawab Pak Listio Sigit? Terakhir? Udah lama lupa saya Mas, udah nggak. Jadi akhirnya saya nggak pernah ganggu-ganggu beliau, nggak pernah lah, udah itu aja. Nggak pernah minta tolong juga nggak di situ, nggak. Oh, jadi Bapak WA sudah tidak dijawab? Iya kan lama-lama kita kan juga merasa, ya Iya udahlah kan gitu iya. aja. Kalau saya lain, Pak. Heeh, Saya 3 kali WA kawan, nggak iya. dijawab, saya hapus, Pak. Oh gitu ya? Saya hapus, Pak. Saya untuk menjaga marwah saya ada kawan 3 kali nggak jawab WA saya hapus, saya blokir nomornya. Pak, saya agak agak ekstrim saya kan Tapi nggak, gitu. misalnya gini Mas, Eee, ya saya mohon maaf nggak ngaji, mungkin untuk Kapolri ke depan lah, menjelang 1 Juli nih, oke. mantan Kapolri, mantan Wakapolri kan nggak banyak. Kan Kapolri bisa ada ajudan. Iya 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 iya. Tolong nggak usah undangan resmi lah, berikan, dimohon kehadiran sama dengan orang Mantu. Hari Oke. Bengkara dimohon kepada misalnya masih ada Pak Pak Bimantoro, di situ ada yang masih hidup nih, masih sehat, ada Pak Dai, Dai Pak Batiar, Tanto, Sutanto. Pak BAD, Pak Timur, dikirimi WA aja atau bikin grup kan. Mohon Selamat hadir Pak, kami ulang sangat berharap Bapak hadir pakaian PD1 dengan papan nama putih. itu tidak dilakukan? Nggak ada, kirim undangan dianggap datang nggak datang terserah. Nah, Wakapolri kan juga nggak banyak yang masih hidup. Iya iya Ya, iya. itu dikirimnya kan enak seperti itu. Iya 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 Ya, iya 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 iya. komunikasi ini kan harusnya dibangun seperti Iya itu, iya 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 gitu iya. loh. Iya iya Itu iya. harapan saya nanti untuk Kapolri ke depan lah. Itu penting, Pak. Hmm, Menurut saya itu penting. Ini walaupun bukan di Polri ya. mhm. Saya kebetulan cukup dekat dengan satu BUMN besar. Ya, Itu dirut yang sekarang menjabat meminta korseknya menghubungi mantan dirut yang masih hidup, iya, dikumpulkan untuk acara makan. mhm. Pulang nggak dibawain apa-apa, Pak, cuma dibawain kalender, mug. Oh, iya iya Itu udah iya, happy-nya, Pak, luar biasa. enggak. Kita nih bisa memberi nasihat, kan kita nih kakak tua juga. Iya iya iya. Bukan kakak tua burung nih, kakak tertua lah. Senior ya. Ya, apa sih diajak ngobrol diterima tuh udah seneng lah. Maknanya dimanusiakan, diwongke gitu loh. Nggak usah ya macam-macam nggak usah lah, nggak usah keluar biaya, ya kan. Itu sudah seneng kita. Yang penting komunikasi jangan terputus, gitu loh. Dan nanti di akhirat kalau masih bisa ketemu, masih bisa komunikasi, ya bagus. Tapi kalau di dunia sudah nggak mau komunikasi, apalagi di akhirat nanti kan seperti itu. Menurut saya, pandangan saya seperti itu, Mas. Kalau mohon maaf, kalau Kapolri sebelumnya apa ada budaya seperti itu, Pak? Mengundang para senior mantan Kapolri untuk sesekali ngobrol gitu? Jadi, saya tidak melihat itu, kalau dulu mungkin menganggap masih biasa ya. Tapi sekarang kita makin usia makin tambah tua, terus kita sudah katakan sudah berapa, sudah 12 tahun pensiun gitu, rasanya kok, ini 1 Juli hadir nggak hadir terserah, yang penting saya kirim undangan gitu. Nah Iya ini iya. mungkin seperti Pak Bimantoro ya, Pak Bimantoro. Pak Bimantoro itu sama dengan kayak kakak adik. Iya iya iya. Beliau angkatan 70, saya 78. Oh, oke. Begitu saya panggil siap jenderal, Grok, kamu nggak usah manggil jenderal, Mas Bim aja. Ya, saya panggil Mas Bim sekarang, Iya gitu loh. iya 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 iya. Pak Bimantoro tuh dari dulu ya seperti, beliau nggak memposisikan, wah saya mantan Kapolri, enggak. Akrab, jadi benar-benar saya merasakan, oh iya senang ya. Saya ke Pak Dai juga dijawab. Pak Tanto sama dijawab. Apalagi Timur kawan saya kan gitu. Tarman juga sama, nggak jawab, masih kualat tuh adik kelas saya dia. Begitu. Ya jadi Iya 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 iya. komunikasi lewat WA ini perlu dihidupkan Iya iya kembali iya iya seperti iya iya. seperti hubungan manusia dengan manusia itu aja lah. Iya iya iya. Pak, ini kan bagaimanapun Pak Ugro orang yang sangat dihormati sebetulnya di Mhm, kalangan purnawirawan. mhm. Bapak kalau melihat kondisi Polri hari ini seperti apa sih, Pak?
Ya, ini harus ada yang mengingatkan lah. Kita mungkin ya, kita juga belum tentu sempurna gitu enggak. Tapi paling enggak ya seperti yang saya kecewa itu waktu Ketua Komisi 3 sama DPR itu sama Habibur Rahman Habibur ya. Rahman. Ya, ya saya nggak tahu motifnya apalah. Wah ini Pak Lisio ini Kapolri terbaik sepanjang masa. Nah saya dalam hati apakah Ketua Komisi 3 DPR RI ini nggak bisa melihat sejarah perjalanan Kapolri pertama sampai nomor 24. Ada Pak Hugeng yang nomor 5 di situ. Ada Pak Anton Sujarwo yang nomor 9 di situ. Urutan Kapolri lah. Kan Kapolri banyak. Ya, semua Kapolri itu terbaik pada masanya gitu masih bagus. Kalau Iya. terbaik sepanjang masa itu berarti Iya, iya, dari iya. tahun 46 Iya, sampai iya, 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 itu iya. nggak bagus seperti itu. Iya, 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 iya. Iya, iya. Menurut saya sih, eee, kalau menurut saya sih bukan Pak Listio Sigit yang terbaik, kalau menurut saya ya kan. Kalau menurut saya kan yang ini yang saya pasang Pak Hugeng itu Pak, ya Ya kan. Pak Hugeng ini kan apa Heeh, ya legend gitu. Jadi benar-benar legend. punya prinsip lah. Kita baca sejarah bagaimana dengan penanganan dulu ada kasus Sum Kuning, tegas beliau. Bagaimana dengan penyelundupan kendaraan dulu Iya, yang wah kita ini bangga punya Kapolri yang ya jelas seperti itu. iya, iya. Nah, Pak, saya ingin Bapak mungkin agak blak-blakan ya Pak ya. Mhm, Kritik publik terhadap Polri hari mhm, ini, mhm. salah satunya soal gaya hidup. Iya, Itu bagaimana Pak? Emang jadi polisi itu bisa kaya ya Pak ya? iya. Ini yang harusnya pengaruh keluarga juga perlu Mas, orang tua. Saya melihat diri saya lah, saya mungkin melihat orang lain saya nggak. Kalau saya mengatakan, eee, kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tapi kalau ingin jadi polisi jangan berpikir kaya, nanti terlalu jauh katanya gitu. Saya letnan 2 Mas, ya kan, lulusan AKBP pertama. Bapak saya ini bupati Mas, Oh, bupati mana Pak? Pati, Jawa Tengah. Oh, Bapak saya tekankan, "Kamu jangan pakai kendaraan roda 4, kamu tak belikan sepeda motor aja." Eh, saya ke kantor pertama naik bis kota, terus ada sepeda motor Honda itu, CG 125, saya pakai sepeda motor kadang-kadang, tapi saya lebih sering naik bis kota. Astuti, Iya. bukan OCG ya, ya. Iya. Nah, kalau naik bis kota Mas, letnan 2 pakaian dinas, kan masih gagah, masih seger gitu. Kondektur tanya, "Eh, berapa nih?" Dulu bisnya kan bis PPD tuh. PPD. "Oh, tidak usah Pak, kami senang kalau ada polisi seperti Bapak ikut di bis. Aman, nggak ada copet. Copet-copet tidak ada." Iya, iya, Nah, ini zaman kan itu banyak. komunikasi dengan masyarakat, Iya, iya. seperti itu. Kemacetan juga berkurang. Bayangin kalau lulusan AKBP letnan 2 semuanya pakai mobil roda 4 semua ke kantor Mas, seperti itu. Di Polda Metro, waktu itu, zaman Pak Anton Sujarwo Kapolda masih. Itu ada norma, bukan Perkap, bukan Perpol, peraturan Kapolri atau peraturan kepolisian, nggak ada peraturan itu. Tapi norma yang diikuti oleh semua anggota Polri di Polda Metro. Yang boleh membawa kendaraan roda 4 hanya mayor ke atas. Oke, oke, oke. Dan itu diikuti. Akhirnya Polda Metro zaman dulu sepi, Mas. Mau tiduran di jalan nggak ada yang melindas, mobil jarang lewat situ. Iya, Seperti iya, iya, itu. iya, Nah iya. ini bukan kita membuat sengsara, tapi kan ya kalau bertugas dari rumah naik MRT, naik LRT kan sehat, jalan kaki dan sebagainya, ketemu masyarakat, ya kan. Terus kebijakan Kapolri Pak Anton Sujarwo, Bin Mastral, polisi harus mengenali radius 2.000 meter dari rumahnya. Siapa tokoh masyarakat situ? Oke, itu zaman Pak Anton ya? Zaman Pak Anton itu. Iya, Pak iya, iya. Banurman, kemitraan. Iya, 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 iya. Pak Sanusi, ojo dumeh, gitu jangan sok-sokan Iya. sama masyarakat. Pak Anton itu panutan saya juga Pak, karena ketua saya, ketua umum saya, Oh. Lemkari, Oh iya iya, karate. betul betul Jadi betul. beliau ketua umum Lemkari, Lembaga Karate Do Indonesia. Saya Iya 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 jadi iya iya. inilah ya kan. Makanya dulu pernah ada Kapolri ketua Lemkari, terus deputi Kapolri ketua Wadoke ya, Mas. Waduh, kayak ya, 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 ya. Siap, siap. Nah, kembali ke soal gaya hidup polisi, Pak. Eh, hari ini tuh kan kalau kita ada joke lah, Pak. Kalau Mhm mau sukses kaya, mhm nggak perlu kuliah di Harvard atau mhm di mhm Fakultas mhm Ekonomi UI. mhm Jadi akpol. mhm. Karena pasti nanti jadi pebisnis. Iya Joke iya ini di iya iya. kalangan kami wartawan ya, Pak. Itu benar, Pak, atau bagaimana?
Ya, saya tidak pernah lihat seperti itu, tapi memang kalau ada isu seperti itu harusnya diolah. Jadi jangan sekali-kali berpikir kita ini kan sesuai dengan Tribrata dan Catur Prasetya. Oke. Apalagi Tribrata yang pertama Rastra Sewakotama. Hmm, Rastra Sewakotama dulu kan ditempel di topi, Mas, ditempel di topi. ya kan? Itu di topi itu dulu kalau dilepas itu, Mas, dipegang itu tulisannya Rastra Sewakotama, abdi utama dari masyarakat. Abdi masyarakat. Abdi utama loh, Mas. Abdi utama. Nah, abdi itu kan mengabdi. Iya, iya, Nah, iya, iya. itu harus diprioritaskan. Jangan masyarakat malah dianggap musuh. Tapi saya kritis saja, kenapa polisi sekarang lebih senang menggunakan field cap Hmm. yang dibordir semua itu, Mas, Iya, 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 iya. ya kan? Kalau dibordir tulisan Rastra Sewakotama udah hilang, Mas. Nggak Nilai-nilai terbaca. filosofis itu Oke, hilang. oke. Kalau dulu kita sedang istirahat habis tugas gitu, copot dibaca Rastra Sewakotama. Abdi utama masyarakat. Iya. Nah, ini secara filosofis sepertinya akan dilupakan seperti itu. Ya, Oke, makanya saya oke. pengen polisi satu kembali lagi kepada bagaimana tampilan polisi yang dulu yang pakai pet itu kan lebih gagah di seluruh dunia masih menggunakan itu. Kalau di pet lapangan itu petugas lapangan laboratorium forensik yang di lapangan pakai seperti itu. Nah, sehingga kalau ada kesan-kesan apa ya ingin mencari kekayaan seperti itu, ya memang ini dari lembaga pendidikan awal harus diajari. Iya, Saya iya, iya. saya tidak punya perasaan melarang polisi jadi kaya enggak. Bagaimana kalau lulusan Akpol dapat mertua kaya kan nggak bisa dilarang, Iya. ya kan? Rezeki dia itu kan. Ya, Hmm. tapi ingin berpenampilan supaya wah ikat pinggangnya mahal, baju mahal. Kita bisa melihat anak buah kita ini bagaimana. Nah itu di kepemimpinan itu kita kan sebagai panutan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Iya. Nah itu diterapkan. Jadi tepo seliro kalau bahasa Jawa tuh apa ya? Itu sampai jangan sampai anak buah jaga jarak. Iya, iya, iya. Seperti contoh dulu, saya waktu Kapolres ada pamapta saya baru lulus Akpol itu. Terus ke kantor bawa Harley, Mas. Saya tegur, Bawa Harley. jangan pakai Harley deh, gitu. Lebih bagus pakai kendaraan umum biasa diantar kan Oh. pamapta, ya kan? Walaupun bisa jadi Harley-nya legal lah ya atau Nah iya, halal dari orang tua kan tapi nggak cocok ya, nggak saat pantas ya. itu lagi ngetren itu yang film itu Renegade itu, Mas. Oh, Ya, jadi Renegade. lulusan Akpol pengen kayak Renegade kan nggak bisa seperti Berarti itu. kita ini udah tua, Ya. Pak. Ingetnya film Renegade ya kan? Di TVRI ya kan? Jadi kita Eh, sebagai atasan senior mengingatkan, ya, ya ngono tapi aja ngono gimana caranya itu, Mas? Itu iya, iya. aja. Tapi saya lucu juga tadi Bapak mengutip slogan yang dari Ki Hajar Dewantara itu ya, Hmm, Ingarso hmm. Suntulodo, Ya, Imadyo, Mangunkarso. Mangunkarso. Sekarang ada diplesetin, Pak. Apa itu, Mas? Ingarso Suntulodo, Imadyo sok kuwoso. Wah. Nah, ini terjadi nggak, Pak? Terjadi nggak, Pak? Ya, Sok kuasa itu. ya saya yang merasakan sekarang gini, Mas. Yang di depan mata lah. Bagaimana hubungan antara penasihat hukum dengan Hmm. penyidik. Iya, iya. Jadi penyidik ya bukan kadang-kadang banyak menempatkan bahwa penasihat hukum itu stratanya di bawah penyidik. Iya, 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 iya. Padahal dengan KUHP baru sekarang udah dinaikkan. Kalau penasihat Oke. hukum nggak melihat ada sesuatu yang janggal, itu dimasukkan dalam berkas. Seperti itu. Jadi Oh, apa ya, seharusnya budaya-budaya yang dulu baik itu misalnya gini, Mas. Seseorang kalau misalnya mau ketemu sama di Reskrim itu nggak repot, datang bertamu, ngisi, nanti diterima. Nah, komunikasi seperti itu kok kelihatannya sudah nggak ada lagi, iya, ya iya, kan? iya. Saya dulu Kapolda dirasain sama anak buah. Kapolda Sulawesi Tengah, Kapolda Sumatera Utara. Setiap malam masyarakat yang mau ngadu silakan datang ke rumah. Ya Kapolda kalau udah malam kegiatannya apa sih, Mas? Iya, iya, Masa iya. mau karaoke, mau ke nightclub juga nggak mungkin lagi ketahuan orang. Iya, iya, Nah, iya. di rumah terima laporan masyarakat tadi. Jadi masyarakat nggak usah laporan resmi ke Propam di situ. Jadi kita tidak dianggap, wah sering ketemu Bapak di itu Pak ya, di restoran lagi makan-makan sama kawan-kawan di Bapak. Kita nggak ada kesan seperti itu. Dan masyarakat semua urusan selesai. Ya kan? Pernah ada ibu-ibu datang, Pak, saya dari Labuan Batu. Kenapa? Tanah saya mau diambil sama pengusaha, Pak. Saya mau tunggu bupati susah, mau tunggu pejabat susah.
Nah, saya dapat informasi dari masyarakat, coba ketemu Pak Kapolda. Ketemu saya dengar ceritanya, saya telepon Kapolres. Saya bilang, "Bet, ini ibu-ibu datang ke saya, besok atau lusa datang kamu segera selesaikan, karena permasalahannya sangat mudah." "Oh siap Pak, kalau nggak selesai, nanti saya mutasi loh," saya bilang gitu. Kan ngancam dikit boleh, Iya. urusan selesai. Masyarakat terima kasih, dianggap saya Kapolda yang baik, padahal saya hanya membantu saja, memfasilitasi, Iya 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 bridging iya. lagi seperti itu. Iya iya. Nah, ini menarik, Pak. Berangkat dari cerita itu, kan ada mungkin Bapak tahu juga lah, Mhm, orang bilang, "Udahlah Pak Ugro itu jangan koar-koar terus. mhm, Emang dia bersih?" Kan gitu kan, mhm, Pak. Ya mohon mhm, maaf, Pak, saya mhm, harus mhm, tanyakan di sini. Nah, Bapak bisa cerita nggak ke Obor Rakyat, mhm. berapa sering sih Bapak sering dicoba untuk disuap selama Bapak Mmm, tadi ada 500 juta juta, ya, disebut, atau pernah mau dikasih 1 miliar mhm, dan mhm, lain-lain. mhm. Sering, Pak? Kalau pernah waktu saya Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya, Outfit. ya. Karena kita ini kan pejabat utama di Polda Metro Jaya kan ada tugas waktu penerimaan akpol itu kan sebagai bidang misalnya apa ya, kesamaptaan dan sebagainya itu. Ada yang datang ngadep saya, karena mereka Oke. tanya-tanya kan, "Coba ngadep Pak Ugro," gitu kan. Nah, anaknya mau masuk akpol, Mmm. terus bawa uang lah, "Pak, kami ini siapkan dana 250 juta Pak, untuk anak kami masuk." Tahun berapa itu, Pak? 2003 mungkin. Masih masih banyak itu uang segitu, Pak. Loh iya, Banyak itu, Pak. gini Bu, kalau Ibu bawa uang sekarang di saya, anak Ibu masuk akpol, tahun depan anak Ibu masuk akpol langsung saya coret. Begitu Malah begitu? iya, silakan ambil lagi, anak Ibu latihan lagi. Nanti kalau mau latihan apa, tanya-tanya sama staf saya ada yang lulusan akpol tuh, bisa ditanya, apa tes perlu disiapkan. Anggap aja bimbingan tes. Oh, iya 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 iya. Ya, kita arahkan. Iya iya iya. Jadi saya paling paling takut kalau terima uang itu suatu saat kita punya jabatan penting, misalnya saya jadi Wakapolri. Terus orang Diungkit-ungkit. lihat di TV, "Oh, Bapak ini pernah meres saya." Walaupun saya nggak dengar langsung, saya hanya beda sana pakai media elektronik, mereka di lapangan gitu. Iya iya iya. Yang saya takuti itu karena dicap orang seperti itu kan dari mulut ke mulut nanti. Itu yang Iya saya iya iya. hindari. Makanya percobaan pemerasan waktu itu, bukan penyuapan ya. Saya kasat serse di Surabaya. Kasat Serse. Iya, kasus judi saya tangkap. Iya Terus iya iya. tahun 96 lah, gitu, habis saya pindah ke situ. Nah, orang nyerahkan pakai map itu, "Pak, ini mau bantuan ini nih." Nah, saya kan Berapa, Kapolri, Pak, di waktu itu? Di dalam map saya nggak buka, nggak buka? tapi tebel itu. Iya 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 iya. Saya ingat Kapolri yang membuat kebijakan sangat sangat, eee, luar biasa waktu itu adalah Pak Dibio Widodo. Oh, Pak Dibio. Pak Dibio itu telinganya dengar apa yang terjadi di seluruh Indonesia. Jadi beliau sampaikan melalui telegram, kasus judi cukup, eee, 3 kali 24 jam, 2 kali 24 jam segera limpahkan ke kejaksaan. Tidak boleh ada penahanan, gitu. Langsung P21? Ya langsung kirim jaksa waktu itu. Mmm. Jadi kalau ditahan itu kan bargaining uang di situ. Oh, Nah, iya karena iya orang itu iya. ninggalin duit, Nego ya, nego nego. karena saya kenal orang tersebut, saya datangi, "Mas, ini saya kembalikan nggak usah pakai gini." Karena berkasnya lusa udah sampai kejaksaan gitu. Loh kita kan diperintah Pak Kapolri, Iya 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 seperti iya. itu. Kemudian ada adiknya Pak Kapolri, Pak Dibio juga itu dulu, Mas. Banyak adik Pak Dibio itu kan mau bantu kasus kasus perdata suruh bikin pidana. Saya kasat saya disuruh nahan orang, siapin dana. Oh, padahal perdata. Ya, saya tolak, nggak bisa. Iya Saya iya iya. dididik Kapolri tidak seperti itu. Iya iya iya. Heeh. Banyak, Pak. Jadi Banyak banyak. kita kita harus tegas dan jelas, bukan kita nggak perlu uang, tapi mana yang kira-kira ini tidak boleh dilakukan, ya jangan dilakukan, udah gitu aja. Kalau memang mau kerja sampingan yang kira-kira nggak mengganggu tugas di kantor, ya silakan, nggak ada masalah. Jadi Iya nggak ada iya. yang melarang polisi untuk menjadi apa, berhasil sukses di bidang pekerjaan kan nggak ada, Mas. Ada beberapa polisi yang bisa nanam kopi, berhasil sukses. Begitu nanam kopi, saya tanya, "Kopinya berapa tahun?" "Bisa sampai umur 70 tahun." Loh coba, nanam Iya 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 kopi. iya.
Iya, iya. Hal-hal seperti itu kan harusnya bisa dilaksanakan. Iya, iya. Jangan menggunakan Kayak obor rakyat, Pak. Obor rakyat ini, Pak, kita nanam kopi nih, Pak. Nanam kopi sendiri, ya oh kan gitu? gitu. Oh iya, Iya. bagus itu Mas. Iya, jadi kita nggak bisa di-brandel karena hidupnya dari nanam kopi. Iya iya, Iya, betul. iya, 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 Jadi iya. sekali lagi kalau masalah ya kehidupan-kehidupan kayak itu jangan ya ya ingat Kapolri Pak Pak Sanusi dulu lah. Masa Pak Sanusi. programnya hanya ojo dumeh, ojo pamer, ya kan? Masyarakat tahu ah, oh ini pamer gitu. Jangan, kita harus tahu diri kita ini siapa, di mana kita berada, bagaimana kita nanti harus bertindak. Kita harus tahu lebih dulu daripada masyarakat nanti yang mengetahui kita bahwa ah ini Bapak ini juga apa sih sebetulnya gitu aja kan malu kita. Iya, 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 iya. Pak, kalau begitu Bapak, begitu cara hidup Bapak selama menjadi Kapolri, menjadi Ya, polisi, dari pangkat yang ya, rendah menjadi sampai ke Komjen mhm, Wakapolri, jadi Bapak sekarang nggak punya apa-apa dong, Pak? ya. Saya terus terang aja Mas, jadi saya nggak pernah cemburu misalnya kawan saya punya apa, saya nggak cemburu, ya kan. Saya dulu pernah hidup di asrama sampai pangkat kapten. Saya mulai punya rumah itu yang saya pakai sekarang itu Mas, ya. Bukan saya sombong nggak. Jadi saya pulang tugas PBB di Namibia Mas, Oh, Namibia tahun ya. Tahun tu eh, sembilan 89 sampai 90. oke. Pulang Uang dari saku. sana, ya pulang dari sana dapat uang lah dari negara, terus sampai waktu kita dapat uang dari PBB juga, itu kurang beli 40 juta Iya, iya, iya. rupiah. 40 juta rupiah kalau dibelikan mobil dapat Honda Civic Wonder 4 pintu, Mas. Tapi saya bilang sama istri, ini mau dibelikan rumah atau tanah? Karena kita pernah diusir dari asrama dulu, Mas, waktu kapten, Mas. Nah, ini kita belikan tanah. Tanah harganya 30.000, beli 200 meter. Berarti hanya 6 juta. Bangun nggak usah pakai IMB dulu, yang penting jadi dulu. Itu tahun 90, saya bangun sampai 2010. 20 tahun itu saya pakai rumah itu. Di mana itu, Pak? Di Ciracas. Oh, yang rumah yang sekarang Bapak, Iya. jadi rumah yang Bapak tempati sekarang Mm. adalah bukan hasil suap sebagai Hasil polisi. tugas PBB tadi, Saya tahu, Pak, kalau tugas ke luar negeri itu kan uang sakunya dolar. dolar, Dolar. ya Iya. kan? Kemudian masih dapat dari PBB. Itu yang Bapak Dari pemerintah dapat lagi. dari pemerintah Uang pisah keluarga. uang halal Halal berarti. semuanya. Oh, berarti Ya. rumahnya berkah itu, Pak. Iya. Cuman itu, Pak, akhirnya Bapak nggak punya apa-apa lagi boleh dibilang ya. Ya rumah saya satu ya cuma itu aja sekarang. Waduh, Pak, polisi-polisi yang lain, Pak. Loh, saya merasakan kalau satu saat udah tua, anak-anak sudah keluar semua, Mas. Rumah terlalu besar mau buat apa? Tapi ya mungkin rezeki orang beda-beda. Kalau katakan mungkin ada senior kita, kawan kita, junior kita, rumahnya mewah, kalau memang rezekinya ya monggo silahkan gitu loh. Iya, iya, Jadi iya, iya. kalau orang nanya saya, Pak, Bapak ini mantan Wakapolri kok rumahnya masuk gang seperti Masuk ya, gang, Pak? Saya belum ke rumah ya Bapak. ke situ kan cuma satu mobil, kalau dua mobil satu berhenti dulu, satu lewat. Masya Nah, Allah. itu. Jadi karena istri saya lihat nikmat tinggal di situ, nggak mau pindah-pindah, Anak-anak nggak protes, ini bapak saya Wakapolri rumahnya begini. enggak ada. Yang penting rumah itu kalau suatu saat kita sakit meninggal, ambulan kereta jenazah bisa masuk ke rumah. Iya, 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 iya. Tujuannya itu aja, Mas. Iya, iya, luar biasa, luar biasa. Mhm. Mestinya kita bikin Ugroseno Award ini, obor Oh, rakyat ya enggak. kan? Ya kan kita bikin. Enggak ini kan cerita, saya takutnya nanti saya belum pernah cerita seperti ini, saya takutnya kan, wah ini Pak Guru sombong. Loh enggak, ya memang kita seperti itu aja Nggak, udah. memang mohon maaf ya Pak, saya nggak usah sebut nama. Ada orang pejabat yang sekarang Ya, sangat oh, berkuasa bilang gini, udahlah Pak Ugro itu juga emang dulu dia nggak pernah, mohon maaf ya hah? Pak, nggak pernah terima duit atau apa gitu. Heeh, Udahlah. Tapi mendengar cerita Bapak ini, saya menjadi senang Bapak mmm, menjadi narasumber di Obor Rakyat. loh, iya, rezeki itu kan kita nggak tahu, Mas. Ada orang saya ke Alemdik dulu, Mas, saya inget ini. Orang punya, bisnis suplai, sayur-sayuran, beras ke Lapas Cipinang. Terus digangguin sama lawannya lah gitu. Nah, saya coba cari telepon Kalapas sana, ada nggak? Saya cari, saya sampaikan, "Ini kawan saya gini-gini." Udah, selesai kan, sukses nih. Datang saya hari Jumat saya masih ingat. Terus datang ke saya, terima kasih, ngasih amplop, terbuka, amplop kecil. Iya, iya, iya. Iblis, "Loh ini apa?" "Mbak, terima kasih Pak."
"Udah nggak usah bikin." "Enggak Pak, ini terima kasih kami." Nah kan saya nolak gitu kan nggak enak. Iya 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 Ya kan. iya 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 iya. Udah, begitu saya buka, saya tutup lagi, saya lem, pas hari Jumat saya masukkan kotak masjid, Iya 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 ya iya. kan. Nah itu kan lebih lebih berkah. Orang lain beri saya nggak Iya marah, iya beri iya. berapapun masukkan kotak masjid. Iya iya. Nah Semua dapat pahala itu, kalau berinya tebel kan masuk kotak masjid susah itu. nggak muat. Situ ya, Iya iya. itulah. Jadi kalau melakukan, misalnya ada orang, terima kasih, tapi di luar tugas Polri, Iya 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 ada iya iya bisnis iya. apa, itu Itu is mungkin ya okay. saya nggak ada masalah lah, Iya seperti iya itu iya, ya. Tapi wajar kalau wajar. pas menggunakan fasilitas kita karena kita Polri, ya jangan seperti itu. Kalau saya nilai Pak, ya mungkin Bapak saya baru tahu nih Pak, Bapak ternyata anak seorang bupati di Pati, Mhm, ya kan. Saya cukup sering ke Pati, saya tahu mhm, situasinya. Ya mungkin Bapak udah nggak gumunan lah ya. mhm, mhm. Kan ada orang Pak yang nggak kuat, kata orang kita tuh Pak, nggak kuat derajat gitu lah. Iya iya iya, heeh. Saya nilai Bapak ya udah biasa aja gitu kan. Mhm, Kan ada orang yang nggak kuat derajat terus mhm, jadi mhm, wah jadi iya. ke sana ke sini. Saya lihat oke lah. Baik Pak, terima kasih, Iya, sama-sama. terima kasih sekali. Oke. Mungkin kalau saya boleh closing ini ya Pak, diskusi atau obrolan Mhm, kita, saya ingatkan kita ingat mhm, kata-kata Gus Dur. mhm, Mudah-mudahan saya tidak berlebihan. mhm. Bahwa ada 3 polisi yang baik Oh, di Indonesia. Satu Pak Hugeng, yang kedua polisi tidur, yang ketiga patung. patung polisi. Iya. Saya izin menambahkan satu lagi yang keempat Pak Oh, Ugroseno. nanti orang marah Iya, jangan nanti. nggak apa-apa Pak, itu hak prerogatif, host obor rakyat. Baik kawan-kawan, para pejuang obor rakyat di seluruh dunia, kita sudah, berdiskusi dengan Pak Ugroseno tentang peristiwa kriminalisasi kata beliau yang saat ini menimpa beliau. Kita doakan terbaik untuk Pak Ugroseno. Semoga wawancara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya, Pak. sun Mas.